sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Mas, tolong Mas. Di tempat duduk, siap, gerak. Doa, mulai. Selesai. Oke, terima kasih. Sebelumnya, Bu Vera akan tanya lagi. Ada yang tidak masuk hari ini? Oh iya, saksi mana ya Mas? Oh iya. Oh panggilan hati. Oke, izin ya, berarti ya, Mas Sakti ya. Oke anak-anak, sebelumnya biar kita nggak loyo, ya, biar kalian tetap semangat. Seperti biasa, yang ada di SMP 1. Yuk ya. Masih semangat? Masih semangat. Masih semangat? Masih semangat. Terima kasih. Kita semuanya untuk kalian. Nah, kali ini Vera akan memberikan materi tentang lembaga negara. Yang mana materi lembaga negara dalam kompetensi dasarnya adalah penerapan tentang bentuk dan kedaulatan yang sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan indikatornya adalah menyajikan hasil telaah tugas dan wewenang lembaga negara sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, anak-anak, kalau tujuannya itu ada tujuan spiritual, ada tujuan sosial, ada tujuan pengetahuan, dan ada tujuan keterampilan. Nah, kalau tujuan spiritualnya adalah kalian dalam mengawasi video, ya, peserta didik, atau kalian diharapkan untuk selalu bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas bentuk dan kedaulatan negara Republik Indonesia. Tujuan sosialnya dalam mengamati video yang diharapkan bahwa kalian atau peserta didik itu dapat berperilaku sesuai dengan tanggung jawab dalam mendukung lembaga negara. Nah, kalau tujuan pengetahuannya, ya, yang pertama kalian bisa mengidentifikasi tugas, pokok, dan wewenang lembaga negara, dan yang kedua adalah bisa mendeskripsikan hubungan antar lembaga negara yang disesuaikan dengan apa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, kalau keterampilannya kalian bisa menganalisa tugas dan pokok dan fungsi lembaga negara. Yang kedua, kalian setelah menganalisa diharapkan bisa menyajikan hasil telaah tugas dan pokok dan wewenang lembaga negara. Kalau penilaiannya itu sama saja dengan tujuannya.
Iya, legislatif. Benar. Oke, terakhir dulu. Thank you, makasih. Nah, pembagian kekuasaan itu ada 3, ya, oleh Montesquieu, yaitu pembagian tentang lembaga legislatif yang di sini kalau diterapkan di Indonesia adalah DPR. Kalau di eksekutifnya adalah presiden yang melaksanakan undang-undang, legislatifnya yang membuat undang-undang, yang membuat dan yang memberi hukuman, ya, apabila ada penyalahgunaan wewenang. Nah, anak-anak di sini dalam pelaksanaan kedaulatan di negara Indonesia ada 2, yaitu rakyat dan lembaga. Lembaga negara sendiri, ya, itu berfungsi atau bertugas untuk apa? Untuk tugas-tugas kenegaraan, ya, tugas-tugas pemerintahan sebagai bentuk dari implementasi atau dari tugas-tugas pemerintahan sendiri. Nah, anak-anak, kalau kalian bisa mengkaitkan dengan yang bentuknya lebih kecil antara kalian mengimplementasikan atau melihat contohnya itu ada sekolah, ya. Jadi penerapan dari kedaulatan negara di sekolah ada pemilihan OSIS, ya. Nah, pemilihan OSIS dilakukan oleh siapa? Ya, seluruh siswa SMP Negeri 1 Jogja. Nah, pemilih OSIS-nya, ketua OSIS-nya diusulkan oleh siapa? Ya, perwakilan namanya apa ya? Iya, MPK. Yo ya, bener ya. Nah, itu salah satu contoh penerapan yang paling kalian lihat sangat jelas di sekolah kita, yaitu pada waktu bulan November akhir, ya, kalian lakukan pemilihan ketua, ya. Nah, kalau di lingkungan masyarakat kalian pernah nggak lihat pemilihan kepala desa? Pernah. Memilihnya langsung apa tidak? Langsung, ya. Nah, terus diusulkan oleh siapa? Rakyat, dengan dengan difasilitasi oleh BPD, bukan bank Jateng, ya, tapi apa ya? Badan Perwakilan Permusyawaratan Desa. Nah, itu sayangku sebelum masuk ke materi inti, Bu Vera akan membentuk kelompok, ya, kelompok yang terdiri dari 6 anggota. Nanti Bu Vera pilih dulu masing-masing ketuanya. Ketuanya itu akan membawahi 6 anggota. Bu Vera pilih dulu yang pertama, Irsa, kelompok 1. Mas Irsa, di tengah sana, Sa. Ya, oke, ini sini ya, Mas. Terus Anula. Ya, Anula. Sebelahnya Irsa. Ya, ini lagi, Mas. Yang ketiga, Katit. Yang keempat, Amres. Ini, Mas. Masih lagi saya? Stop. Nah, terus yang kelima,
memilih ketuanya sesuai dengan hati nuraninya kalian. Oke? Mulai kalian boleh nih kelompok ini nanti ibaratnya suruh isi dulu, ya. Kalian boleh memilih siapa saja ya Nur. Oke. Ini Mas Ali, sini dulu. Kelompoknya Ali, sini. Kamu mau milih siapa? Sini sayang, di belakangnya. Langsung. Rohmat ya. Amri. Oke. Kesana sayang. Kelompoknya si Hafiz. Kelompok berapa ya tadi sayang? 5 berarti 5. Berarti sama sayang. Ya. Terus kelompoknya Ishak 1 sini. Kelompoknya Alila kelompok 2. Kelompoknya Amre 3. Kelompoknya Hafiz sama saya. Thank you. Nah, sekarang sini. Kamu Mas. Ini dua-duanya. Kamu boleh pilih. Langsung duduk di tempat. Ya. Kelompoknya Billy. Mbak, silakan pilih. Harus heterogen, nggak boleh cowok sama cowok, cewek ya sama cewek. Nah, nih kamu boleh pilih. Kelompok 1. Coba saya. Kelompok 1. Irfan. Kelompok 2. Aluna. Kelompok 3. Amre. Kelompok 4. Kafir. Kelompok 5. Hafiz. Mas, kelompok ini langsung pilih. Biar lupa ya namanya. Makanya silakan pilih. Jangan lupa bawa bolpen ya. Satu kelompok 6. Boleh Kak Ayu? Enggak apa-apa tuh sama Hafid. Ya, Hafidnya enggak bisik ya. Iya. Nah, boleh. Oke sayangku, Kak Ayu? Ayo, silakan kalian boleh pilih kelompok. Nah, ini nanti boleh tambah kursinan. Enggak apa-apa ya sayang, kursinan 1 kurang, ini 1 kurang. Iya. Karena ini saya Mas sama Hafiz, ininya boleh di kamera sudah baru ya. Terus mungkin ada bagus. Oke. Terima kasih. Kalian sudah memilih kelompoknya masing-masing sesuai dengan hati nuraninya kalian. Ayo berdiri dulu semuanya. Biar kamu nggak capek. Mundur mana orang kapal mundur mana? Bunda mana? Biar kalian nggak capek, biar kalian nggak Kapal kapal. Nah, masuk ke posisinya sayang. Undang dulu. Ya, masuk. Mundur mana? Biasa. Sekarang kita gerakan perjalanan dulu biar kamu nggak lelah. Oke, gerakan tangannya ke atas. Oke sayangku. Setelah itu turun ke pinggang. Gerakkan kepalanya ke kanan dan ke kiri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke sayangku. Sekarang
kita berhadapan sama temanmu. Aduh, yang cowok. Oh iya, ini. Ya, oke. Yang cewek ya 3-3 masing-masing. Nah, kita pegang pundaknya temanmu. Ya, pelaksanaan kedaulatan, pelaksanaan kedaulatan yang ada di negara Indonesia. Nah, kedaulatan, pelaksanaan kedaulatan itu antara lain ada 2, yaitu negara rakyat dan apa sayang tadi lembaga negara. Tugas dan fungsi dari lembaga negara itu adalah untuk apa? Menjalankan tugas-tugas negara. Sebagai apa? Sebagai pelaksanaan kedaulatan rakyat. Dan sebagai apa? Wewenang memegang kekuasaan pemerintahan. Coba kalian lihat, itu kan ada sayang. Itu ya, lembaga-lembaga negara menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, lembaga negara ini itu yang sudah di amandemen 1, 2, 3, dan 4. Yang pertama, kalian akan melihat skema dari MPR. Yo ya sayang. Nah, sekarang antara keputusan MPR, DPR, Presiden, ya, itu sama. Tidak ada yang namanya lembaga tinggi dan lembaga tertinggi. Nah, terus sayangku, selanjutnya lembaga negara selanjutnya adalah BPK. Ya. Terus yang berikutnya adalah Mahkamah Agung. Yang selanjutnya Mahkamah Konstitusi dan Konstitusional. Dalam menjalankan tugasnya, Presiden dibantu siapa sayang? Sehari-hari Presiden dibantu siapa? Menjalankan tugasnya menteri. Nah, menteri dipilih oleh siapa? Menteri Presiden. Yo ya. Nah, menteri itu dipilih dan diberhentikan oleh Presiden. Anak-anak, nah, Gubernur akan menerangkan lembaga
MPR sendiri. Ya, apa lu kepanjangannya MPR? Makan. MPR. Oke, thank you. Majelis Permusyawaratan Rakyat. Nah, MPR tugas pokok dan wewenangnya itu ada pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu apa? Mengubah dan menetapkan undang-undang dasar. Coba waktu kalian kelas 7 kelas 8 yang diubah dalam undang-undang dasar itu apa sih? Waktu kelas 8 juga yang boleh diubah. Ayo, yang boleh diubah dalam undang-undang dasar itu apa ya? Iya, yang keras, ayo. Iya, pasal yo ya. Yang diubah oleh MPR adalah pasal-pasal, bukan batang tubuhnya. Yo ya. Bukan batang tubuhnya. Bukan batang tubuhnya. Pasal-pasal kalau yang itu batang tubuh, kalau yang sekarang pasal demi pasalnya. Nah, yang nggak boleh diubah apa? Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Alasannya apa sih? Apa yang tahu? William karena dengan mengubah itu berarti membubarkan seluruh Indonesia. Oke, thank you. Kalau kita mengubah, ya, isi pembukaan Undang-Undang Dasar Indonesia berarti akan membubarkan ketatanegaraan, ya, Indonesia. Benar, nggak apa-apa, sama. Ya sayangku, ya hebat. Nah, Mbak. Selanjutnya pasal 3 ayat 2 yaitu melalui presiden dan wakil presiden. Nah, nanti yang akan kalian lakukan pemilihan presiden, tapi kalian belum boleh karena belum usia berapa ya saya? Oke, hebat. Nah, melalui presiden dan wakil presiden. Jadi yang melalui presiden siapa? Nah, terus sayangku pasal 3 ayat 3 itu memberhentikan presiden dan wakil presiden. Yo ya, apabila melanggar ketentuan yang ada dalam undang-undang dasar. Nah, sayangku tadi pasal 8 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 memilih wakil presiden dari 2 calon yang diusulkan oleh presiden. Apabila terjadi kekosongan didapatkan wakil presiden. Yang selanjutnya adalah pasal 8 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, ini yang sering kalian ternyata ini toh, yo ya, yaitu memilih presiden dan wakil presiden dari 2 calon presiden yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan dari partai politik. Dan kata yang itu apabila hasil suara pemenangannya itu menang dalam putaran 1 dan putaran kedua. Nah, partai berarti kalau di sini gabungan partai politik, kalau bahasa kekiniannya apa sayang? Yo, kalian kan kemarin lihat tuh, lihat enggak? Waktu debat sama pendaftaran calon presiden, kan itu masing-masing partai politiknya, ya, yang mengusung itu kan pada di sampingnya tuh, apa namanya? Yang keren lagi keren-kerennya. Punya pemilu boleh itu yang nanti akan dilakukan pada bulan Februari tahun 2004. Oke, sayangku. Nah, gabungannya namanya apa tuh? Gabungan partai politiknya saya
bulan sekarang sampai nanti pemilihan presiden dan apa dan DPR. Yo ya. Nah, walaupun kalian belum bisa memilih, tetapi harus tetap mengikuti karena kalian prakteknya ada di lapangan sebetulnya ya. Nah, sayang selanjutnya presiden. Nah, ternyata apa yang dikatakan Montesquieu bahwa presiden adalah lembaga eksekutif itu diatur dalam pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ya, jadi lembaga eksekutif. Yo ya. Terus pasal 7 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 itu mempertegas lagi masa jabatan dari presiden supaya apa? Tidak mengulang lagi adanya kekuasaan yang lebih dari masa jabatannya atau berulang kali diangkat seperti pada masa apa ya Orde Lama dan Orde yang waktu itu secara berangkat pada tahun pertama. Nah, pasal 7 itu kan mengatakan bahwa dipilih masa jabatannya 5 tahun dapat dipilih kembali ya dalam satu kali periode. Berarti berapa tahun saya? Setelah dipilih lagi itu berapa? Oh iya benar. Oke, thank you Mas Mbak. 10 tahun. Nah, sedangkan presiden itu mempunyai kekuasaan presiden itu bisa sebagai kepala negara dan bisa sebagai kepala pemerintahan. Nah, kalau kepala negara, nah kalian ingat nih kemarin kasus yang lagi on ya bahwa presiden itu kan mendanai apa ya negara apa ya Ukraina dan karena itu adalah salah satu contoh dari kekuasaan presiden sebagai kepala negara. Terus apa lagi ya yang lagi hebat-hebatnya Palestina dan betul. Apa lagi tuh gambar ini ya yang menyatakan bahwa beliau adalah sebagai pahlawan nasional. Ya bahwa presiden sebagai kepala negara juga berhak untuk apa? Memberikan gelar pada tokoh-tokoh nasional yang ada di Indonesia. Yo ya. Terus apa lagi? Apa lagi Rokayu? Menyatakan perang. Yo ya. Terus sebagai panglima tertinggi angkatan laut udara. Oke sayang. Nah itu diantaranya kekuasaan presiden sebagai kepala negara. Nah kalau sebagai kepala pemerintahan berarti kan mengatur dalam Indonesia apa saja? Apa saja? Coba kalau Indonesia biar negaranya aman itu kan harus ada apa ya? Peraturannya. Nah, sebelum jadi peraturan itu harus diapa dulu? Iya di musyawarah merancang undang-undang. Nah, setelah dia negaranya apa namanya jalan, ya itu kan harus ada anggarannya, kegiatannya jalan, ya. Semua kegiatan yang ada di ketatanegaraan Indonesia itu jalan harus ada anggarannya, ya. Nah, salah satunya presiden juga berhak untuk apa sayangku? Merancang APBN, ya. Mas. Ya. Nah, ini terus. Apalagi? Ayo.
Iya benar, menetapkan undang-undang dan mengesahkan terus menetapkan undang-undang dan APBN. Pinter hebat. Terus sayang, DPR. Nah, ini DPR, ya. Kalau DPR itu kedudukannya ada di mana sih yang? Masa? Rakyat. Kedudukan di mana? Bukan. Berkedudukan di pusat apa di daerah? DPR. DPR. Wah, iya. Oke. Kamu tiga. Oke ya. Nah, ya. Nah, masa jabatannya berapa tahun? 5 tahun. Oke. Nah, kalau nih ya, itu kan pusat. Kalau di daerah namanya apa? DPD. Perwakilan rakyatnya ya? DPR. Kurang ya? Kurang edun. Nah, baik di provinsi maupun kabupaten. Dewan Perwakilan Rakyat diatur dalam pasal 20 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dewan Perwakilan Rakyat itu termasuk juga lembaga apa ya? Legislatif eksekutif yang membuat undang-undang legislatif. Nah, memiliki 3 fungsi: fungsi legislasi, fungsi anggaran, fungsi pengawasan. Dan hak DPR itu ada hak interpelasi, hak angket, hak mengeluarkan pendapat. Nah, fungsi legislasi, fungsi anggaran, fungsi pengawasan dimiliki oleh DPR. Ya. Dewan Perwakilan Daerah DPD baru ini, ya. Kedudukan di pusat, di daerah pun ada. Nah, tugasnya dan wewenangnya mengajukan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah yang terkenal dengan ODA, yaitu otonomi daerahnya masing-masing, ya. Terus DPD berwenang memberikan pertimbangan kepada DPR atas rancangan undang-undang APBN dan pendidikan serta agama. Yang ketiga, melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang di atas serta menyampaikan hasil pengawasan tersebut. Yang selanjutnya adalah berhak mengajukan rancangan, ya, undang-undang yang berkaitan dengan apa sayangku? Otonomi daerah. Azasnya apa ya otonomi daerah? Ya. Nah, sekarang BPK nih yang banyak uangnya, ya. Badan Pemeriksaan Keuangan tugasnya memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Lu siapa tahu nanti kalian ada yang jadi BPK? Tapi ingat KKN, ya. Nah, KKN apa? Korupsi nepot. Ya. Nah, BPK berkedudukan di ibu kota negara. Tapi memiliki perwakilannya di tiap provinsi. Nah, terus anggota PPK itu jumlahnya 9. Ya, maka yuk jangan lupa 9. Dipilih oleh siapa? DPR dengan memperhatikan dan mempertimbangkan dengan DPD dan diresmikan oleh Presiden. Yang selanjutnya Vera akan menerangkan tentang Mahkamah Agung. Ini juga lagi hangat-hangatnya ya, Mahkamah Agung, ya. Nah, Agung, ya. Nah, Mahkamah Agung, ya, termasuk lembaga apa ya saya? Tadi menurut Politika menjadi
Mahkamah Konstitusi, ya. Nah, di Indonesia kekuasaan seorang hakim adalah bebas dan tidak terpengaruh oleh kekuasaan yang lain. Kewenangan Mahkamah Agung, ya, yang pertama mengadili pada tingkat kasasi. Kalian sering kan lihat TV? Kalau artis mengajukan gugatan dan gugatan itu tidak apa ya sayang, artis tersebut tidak puas, maka mereka akan mengajukan, aku mau mengajukan kasasi di tingkat Mahkamah karena enggak, makanya kalau kita lihat berita, ya, artis itu dilihat sisi-sisi positifnya, ya, jangan selalu kita melihat sisi-sisi negatifnya. Oke. Nah, terus sayangku, yang kedua, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang. Menguji peraturan perundang-undangan, ya, di bawah undang-undang terhadap undang-undang. Menguji peraturan perundang-undangan. Jadi ketika misalkan nih membuat undang-undang, ya, nah undang-undang yang akan dibuat itu tidak boleh terlepas dari undang-undang yang terdahulu. Ya, nah itu, ya. Terus sayangku, memilih 3 orang hakim konstitusi pada Mahkamah Konstitusi. Yang selanjutnya memberikan pertimbangan kepada Presiden mengenai grasi dan amnesti. Nah, grasi dan amnesti itu adalah suatu kekuasaan Presiden sebagai kepala negara. Grasi dan amnesti, ya. Nah, selanjutnya kita akan menerapkan komisi yudisial. Nah, lembaga negara baru, nah lembaga komisi yudisial itu termasuk lembaga negara baru sayang, ya. Ini berarti yang lembaga barunya baru DPK dan komisi yudisial. Keren nggak soalnya? Benar ya. Nah, ini ada pada perubahan ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Sifatnya apa sayangku? Mandiri dalam pelaksanaan kewenangan, bebas dari campur tangan apa? Iya, kekuasaan lainnya ini termasuk lembaga yudisial. Benar. Ya, sayangku. Nah, jumlah anggotanya 7 diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan DPR. Nah, wewenang KY apa yuk? Komisi yudisial. Ya, dalam pasal 24B ada 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu mengusulkan dan mengangkat hakim agung, anggota Mahkamah Agung, menjaga menegakkan kehormatan keseluruhan martabat serta perilaku hakim. Oke sayangku, masih semangat? Masih semangat. Semangat lagi. Pagi. Luar biasa. Oke, semangat lagi kan? Ya, kita lanjutkan. Tepuk tangan semuanya. Yang terakhir adalah Mahkamah Konstitusi. Nah, ini juga tuh termasuk lembaga baru yang diubah, ya. Perubahannya ada pada perubahan ketiga Undang-Undang Dasar 1945. Nah, anggota Mahkamah Konstitusi itu diajukan 3 orang oleh Mahkamah Agung, 3 orang oleh DPR, 3 orang oleh Presiden. Ya. Nah, ketua dan wakil ketua Mahkamah Konstitusi dipilih dari dan oleh hakim konstitusi untuk masa jabatan 3 tahun, berarti paling pendek. Sayangku, hanya 3 tahun. Nah, tugas dan wewenangnya salah satunya adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir. Yang A, menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, menguji itu undang-undang dasar, undang-undang. Iya, bahwa undang-undang itu tidak boleh menyimpang dari ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
Mahkamah Konstitusi itu juga apa sayangku menangani perkara-perkara yang apa nanti yang ada pada pemilu, makanya pemilihan umum. Misalkan ada kecurangan pada pemilu yang dilakukan oleh apa? Boleh anggota dewan, boleh pada pemilihan presiden. Berarti kalau pemilu boleh curang nggak? Nggak boleh. Iya, nggak boleh curang. Kalau curangnya masih nggak boleh ternyata. Iya, jujur bukan nyebut apa ya? Nah, terus sayangku, partai dalam Mahkamah Konstitusi juga boleh apa ya sayangku? Boleh membubarkan partai politik yang tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1940. Jadi oh ya, kalau ada kecurangan dalam pemilu, oh ya MK yang menangani, berarti aku harus lapor ke MK. Ya, kalau ada partai politik yang menyimpang, aku juga harus lapor. Ya, kalau terjadi kecurangan dalam apa namanya pemilihan calon legislatif ataupun presiden, aku juga harus melapor, ya. Nah, selanjutnya, Mbak, Mas, setelah penanganan materi ini, ada yang mau bertanya? Nggak ada? Berarti sudah paham semuanya ya? Oke, berarti saudara akan tayangkan video pemilihan jabatan Presiden Soeharto. Jadi nanti kenapa sih supaya itu milih video berhentinya jabatan presiden? Karena apa sayangku? Supaya tidak ingin kalian lupa sejarah. Supaya apa? Sejarah yang dilakukan pada masa Orde Baru tidak berulang lagi di masa kalian nanti. Ya, bahwa materi ini, video ini akan menjadi acuannya kalian supaya kalian tetap menjaga keutuhan negara Indonesia, tetap menjalankan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, dan tetap menjalankan tugas dan kewenangan dari lembaga negara Indonesia yang sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Oke ya sayang, silakan. Pada 21 Mei, tepat 18 tahun yang lalu, sebuah peristiwa politik besar terjadi di tanah air kita. Krisis ekonomi yang berjalan menjadi politik yang berlangsung suara memaksa Presiden Soeharto yang telah berkuasa selama 35 tahun harus lengser jabatannya. Kami akan mengajak Anda untuk melihat kembali peristiwa yang pernah menjadi salah satu tonggak sejarah di Republik ini.
Oke sayang, setelah kalian lihat video tayangan tadi, ya, saudara akan membagi RKPD, ya, lembar kerja siswa. Nah, kalian analisa dari film tersebut. Di RKPD ada pertanyaan-pertanyaan yang disesuaikan dengan dengan film ini. Saudara ambil film jauh sebelum kalian tampil, yang tadi saudara katakan, saudara ingin kalian tahu bahwa prosesnya, kenapa sih, kenapa sih Presiden Soeharto berulang kali, berulang kali menjabat sebagai presiden, tidak hanya 1, 2, atau 3 tahun, tapi sampai 32 tahun, kok bisa, kan katanya saudara tadi ada pasal 7, Nah, sebelum di amandemen, sayangku, memang tidak ada ketentuan yang menyebutkan berapa kali periode sih presiden itu menjabat. Nah, belajar dari kasus ini, maka mulailah pasal-pasal yang ada pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia itu ditambahkan, dipertegas kembali supaya apa? Tidak terjadi kesalahan-kesalahan seperti pada masa Orde Baru dan Orde Lama. Saudara akan berbicara kelompok 1. Bolanya bawah, no? Boleh ambil sama 1. Nanti sama kalian boleh bawa HP. Boleh bawa bukunya juga, HP, dan bukunya, tidak apa-apa. Boleh ambil HP dan bukunya.
lembar kerja. Jangan lupa, Nok. Oke, saya jangan lupa tulis nama anggota kelompoknya kalian. Ya. Kalian boleh cari di Google maupun di buku. Satu, dua, tiga, empat, tiga, empat, lima. Kelompok satu presiden MPR. Kelompok tiga DP Kapit DPR. Kelompok empat DPD. Kelompok lima Hafiz MK.
Pak, satu kali lagi. Nah, berarti nomor 1, nomor 2. Main dulu. Nomor berapa? 2. Kamu jalannya mana 2? Nah, nomor 2. Ainun. Yang pertama, Bapak Ainun. Masa jabatannya Presiden Soeharto berapa tahun? 32 tahun. Seharusnya kan 5 tahun dipilih berapa kali karena tidak ada ketentuannya sesuai dengan pasal 3 UUMN, maka Presiden Soeharto berulang kali menjadi kepala Mas ini jangan kabur ya. Oke, Ainun silakan ganti yang lainnya. Tadi siapa? Ya, boleh. Selamatan dulu deh. MPR berkesimpulan gimana? Ibu kotanya yang satu. Gimana nih? Ibu kotanya Jakarta. Silakan boleh ganti kelompoknya. Pasang nomor 4. 1. Saya. Nah, nomor 1. Ketua MPR yang sekarang namanya siapa itu? Iya. Oke, makasih. Jadi oke, Mas, tadi kamu baca soal berapa? 5. Oke. Sekarang ambil soalnya. Tadi yang kamu kerjakan sama teman-temanmu. Tadi yang kamu kerjakan tugasnya. Tadi itu kan ada dalam, ya. Nah, terus apabila terjadi hal yang sama dalam hal yang sama, ya, dalam video tentang pengunduran diri presiden, bagaimana kedudukan wakil presiden? Tadi kan Presiden Soeharto itu kan turun, ya, mengundurkan diri, terus digantikan oleh wakil presiden, ya. Itu prosesnya gimana? Coba, Mbak, bantu sayangku. Ayolah, boleh kesini.
Jika laki-laki sama dengan peristiwa mempunyai presiden senator yang kemudian digantikan oleh wakilnya pribadi sebagai presiden untuk mengisi keputusan. Iya, oke. Berarti anak-anak, ya prosesnya itu tadi yang dikatakan oleh Anila secara otomatis sama dengan peristiwa munculnya presiden Soeharto yang kemudian digantikan oleh apa ya? Wakil presidennya iya BPH. Ya, oke sayangku lagi. Terima kasih Anila sama Jadid. Thank you. Enggak. Evan sama Isa. Hafiz. Eta. Pan. Evan. 5. Nah, tadi ya dikatakan Presiden Soeharto digantikan oleh wakil presidennya, ya. Nah, wakil presidennya yang diangkat menjadi presiden namanya siapa? Tadi, ayo. Tadi. Apa lo? Apa ya? Iya, ini. Oke, thank you. Mas Isa sama Hafiz. Iya. Iya, nggak apa-apa. Terus lagi nih. Satu. Oke. Mas Hafiz, pertanyaannya, kamu kan sudah lihat film, ya? Nah, analisa apa yang kalian lakukan tentang kedudukan MPR pada masa Orde Baru dan sekarang? Jadi kamu perbedaannya, ya? Yang sekarang dan yang akan ya, yang sekarang dan yang pada masa Orde Baru. Yang kita analisa, yang kami analisa tentang kedudukan MPR pada masa Orde Baru dan masa sekarang adalah tugas MPR pada masa Orde Baru. 1. Menetapkan undang-undang. 2. Menetapkan GBHN. 3. Mengangkat kepala negara atau presiden dan wakil presiden. Wewenang MPR. 1. Mengubah dan menerapkan undang-undang dasar, menerapkan GBHN. Yang kedua, memilih dan memberhentikan presiden dan wakil presiden tanpa peran DPR dan Mahkamah Agung. Tugas MPR setelah Undang-Undang Dasar 1945 diamandemen adalah mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar. Kedua, melantik presiden dan wakil presiden. 3. Memberhentikan presiden dan wakil presiden dalam masa jabatannya menurut Undang-Undang Dasar. 4. Memilih wakil presiden. Dan 2. Calon yang diusulkan oleh presiden dalam terjadinya kosongan wakil presiden. 5. Memilih presiden atau wapres dari 2 pasangan calon presiden dan wakil presiden yang diusulkan oleh 2 partai politik atau koalisi yang pasangan presiden dan wakil presiden meraih suara terbanyak pertama dan pemilu yang sebelumnya sampai berakhir masa jabatan. Oke, terima kasih. Sekarang kita nanti
3, bagaimana ketentuan tentang periode jabatan presiden sekarang menurut ketentuan konstitusi atau undang-undang dasar negara Republik Indonesia tahun 1945 setelah dilakukan amandemen. Boleh diskusi. Oke, terima kasih kalian boleh kembali. Oke, masuk lagi ya tempatnya. Semuanya terbuka. Nah, oke sayangku, Bu Ra minta tolong ya. Setelah kalian melakukan ini, ya. Kalian harus membacakan hasil dari analisa yang tadi kalian lihat film, ya. Nah, sekarang minta tolong kelompok 1 menjawab nomor 1, kelompok 2 menjawab nomor 2, kelompok 3 menjawab nomor 3, kelompok 4 menjawab nomor 4, dan kelompok 5 menjawab nomor 5. Dari kelompok 1, silakan berdiri. Oh ya, kelompok 1 Ustaz. Boleh siapa saja? 2 orang. Ya, silakan. Sini. Ayo Pak. Kelompok 1. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin menjawab pertanyaan dari tayangan video yang sudah kalian lihat awalnya. Apabila kalian bertemu di depan MPR pada masa orde baru dan masa sekarang. Semoga MPR merupakan lembaga tertinggi negara sebagai MPR pada masa orde adalah menetapkan undang-undang dasar, menetapkan Yang lainnya BHN, juga mengangkat kepala negara, presiden dan wakil kepala negara. Kewenangan MPR 1. Mengubah dan menetapkan undang-undang dasar, menetapkan BHN. 2. Memilih, melantik dan memberhentikan presiden dan atau wapres tanpa peran DPR dan Mahkamah Konstitusi. MPR setelah wujud negara Republik Indonesia 1945 di amandemen. Tugas dan wewenang MPR 1. Mengubah dan menambah undang-undang dasar. 2. Melantik presiden dan atau presiden. Ketiga, memberhentikan presiden atau wakil presiden dalam masa jabatan menurut undang-undang dasar. Yang keempat, memilih wakil presiden dari 2 calon yang diusulkan oleh presiden dalam verifikasi kekosongan wakil presiden. Yang kelima, memilih presiden atau wakil presiden dari 2 pasangan calon presiden dan wakil presiden yang diusulkan oleh 2 partai politik atau koalisi yang pasangan presiden dan wakil presiden meraih suara terbanyak pertama dan dalam pemilu yang sebelumnya sampai berakhir masa jabatannya. ada yang tanggapan?
wabarakatuh. Tepuk tangan semuanya. Kelompok 2. Kelompok 2. Waalaikumsalam. Jadi dengan beliau yang memimpin Indonesia selama 32 tahun memberikan pengalaman tentang mengembangkan Indonesia pada saat itu. Pada saat beliau dalam UUD 1945 tidak ada ketentuan yang berkaitan dengan pembatasan masa jabatan presiden yang diatur dalam pasal 7 Undang-Undang Dasar 1945, yakni Presiden dan Wapres memegang jabatannya selama masa 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali, sehingga setelah masa jabatannya berakhir dapat dipilih kembali berulang kembali tanpa ada batasannya. Ada yang mau ditanyakan? Ya, silakan sayang. Gak apa-apa. Pertanyaannya? Isi dari pasal Isi pasal 7 UUD 1945. Presiden dan Wapres memegang jabatannya selama 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih. ya, jadi di sini Presiden dan Wapres memegang jabatannya selama masa 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali. Dapat dipilih kembalinya berapa kali periode? Nah, berarti maksimal berapa tahun? 10 tahun. Oke, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 3. Kelompok 3.
atau presiden. 3 memberhentikan presiden atau wapres dalam masa jabatannya menurut Undang-Undang Dasar. 4 memilih wapres dari 2 calon yang diusulkan oleh presiden dalam terjadi kekosongan wapres. Pemilih presiden atau wakil presiden dari 2 pasangan calon pres dan wapres yang diusulkan oleh 2 partai politik atau koalisi yang pasangan pres dan wakil wapres meraih suara terbanyak pertama dan dalam pemilih yang sebelumnya sampai berakhir masa jabatannya. Jika presiden dan wakil presiden mengangkat berarti atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersama. Ada pertanyaan tentang tugas dan wewenang MPR masa sekarang menurut Undang-Undang Dasar 1945 setelah diamandemen? Ada yang mau ditanyakan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apabila terjadi hal yang sama dalam video tentang pengunduran diri presiden, bagaimana kedudukan wakil presiden? Jawabannya secara otomatis sama dengan kedua munculnya Presiden Soeharto yang kemudian diganti oleh Wapres yang presiden kekosongan jabatan. Ya, oke. Ada yang mau ditanyakan? Nggak ada? Terima kasih. Oh iya. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Benang merahnya bahwa tadi di film ya bahwa pengunduran dirinya Presiden Soeharto ya itu dikarenakan karena kekuasaan yang sudah terlalu lama yaitu 32 tahun. Nah, ini mengakibatkan adanya perubahan atau penambahan pada pasal 7 Undang-Undang Dasar 1945. Pada pasal 7 belum diamandemen itu mengatakan hanya apa sayangku bahwa presiden memegang masa jabatannya selama 5 tahun. Nah, tapi enggak kasih batasannya tuh. Yo ya. Jadi terjadi berulang kali pemilihan sampai terjadi 32 tahun. Nah, akhirnya dari kasus ini yang tadi ditayangkan muncullah ada batasan dalam pasal 7 yaitu dalam masa jabatannya presiden hanya boleh 2 kali yaitu 5 yang pertama, 5 yang kedua berarti 10 tahun. Paham sayangku? Oke. Nah, semoga setelah melihat tayangan yang tadi ya ketika kalian belajar tentang lembaga negara kalian bisa mengimplementasikan ya lembaga-lembaga negara yang sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan apa menjadi acuannya kalian supaya di kedepannya tidak lagi terjadi hal yang sama. Demikian materi lembaga negara untuk sampai hari ini sekian dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Di tempat duduk, siap, gerak. Berdoa, mulai. Selesai. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.